Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsud wa ridha a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qad jaa fi ba'd al-athar ya ibni Adam turidu wa uridu wa la yakunu illa ma urida. Fa in salimta li fima urid a'taituka ma turid wa in naza'tani fima urid at'abtaka fima turid thumma la yakunu illa ma urid. Ini sebuah hadis qudsi masih menyangkut masalah tauhid. Jadi bagaimana kita mengaitkan diri kita itu kepada Allah. Sebab yang pertama untuk kita ketahui adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan dan menjelaskan, menganjurkan supaya kita bertauhid. Salah satu ayat tentang tauhid itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi apa sebenarnya yang disebut bertauhid? Kita sebenarnya bukan mentauhidkan Allah ya. Karena memang Allah itu sudah tauhid. Jadi bukan mengesahkan Allah, karena sesungguhnya Allah itu sudah esa. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan hati kita dengan keesaan Allah. Nah, itu yang bisa kita lakukan, artinya menghilangkan keakuan diri kita. Maka yang namanya bertauhid bukan mengatakan Allah itu satu. Ya, walaupun ribuan kali kita ngomong saya yakin betul Allah itu satu, itu belum bertauhid. Itu artinya mengatakan ucapan ya, yang namanya bertauhid itu berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain daripada Allah. Nah, di situ patokannya. Yang namanya kita bertauhid itu artinya berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Nah, kalau di dalam hati kita itu masih terselip ada yang lain daripada Allah, maka itu belum bertauhid. Ya, belum tauhid, masih syirik itu. Walaupun hanya sebesar zarrah. Ya. Ada keyakinan kita terselip di hati kita bahwa ada yang lain dari Allah. Misalnya ini yang gampang saja kita paham, Allah itu hidup. Kita yakin bahwa Allah itu hidup, hayat. Nah, jelas ayatnya Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kalau dia menghidupkan, berarti kan dia hidup. Tidak bisa dia menghidupkan kalau dia tidak hidup.
Tapi dalam keyakinan kita ini hidup juga. Kalau kita masih punya keyakinan Allah itu hidup, kita juga hidup. Berarti dua yang hidup. Atau kalau masih dua yang hidup, berarti belum satu. Nah, belum satu yang. Nah, bagaimana caranya? Sebab kita berkeyakin yang hidup itu cuma satu, bukan dua. Allah melihat, kita juga melihat, masih juga mendua. Nah, gimana caranya supaya yang melihat itu cuma satu, tidak dua? Kalau yang melihat itu dua, itu bahasa syirik. Nah, itu maka saya katakan tadi, yang namanya bertauhid itu berkeyakinan tidak ada yang lain daripada Allah. Terutama kita kaitkan dari sifat 7 yang ada, sifat di dalam diri kita, sifat yang ada pada kita. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadrat itu artinya kuasa. Nah, harus kita tanamkan betul di dalam hati kita bahwa tidak satu pun yang punya kuasa kecuali hanya Allah. Iradat, berkeinginan. Bagaimana kita menanamkan dalam hati kita itu hanya Allah yang punya keinginan. Nah, kalau ada dua keinginan, itu berbuat tauhid. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini tadi. Ya bani Adam, turid wa urid. Turid wa urid, turidu wa uridu. Kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Jadi ada, kita rasakan memang kita punya keinginan itu. Kita ingin tahu, ingin punya duit, ingin punya mobil, ingin punya rumah, dan lain sebagainya. Banyak keinginan yang muncul di hati kita. Tetapi Allah juga punya keinginan. Jadi kadang-kadang keinginan kita itu tidak sejalan dengan keinginan Allah. Nah, kita mau punya uang banyak, tapi Allah tidak menginginkan bahwa kita punya uang banyak. Kan dua keinginan. Ya. Kita punya keinginan, ya, untuk datang pengajian di Masjid Al-Yakin. Ada keinginan. Tapi Allah juga punya keinginan bahwa kita tidak akan berangkat ke Al-Yakin. Misalnya, ini contoh. Nah, ini terasa bahwa ada dua keinginan. Maka kata Allah, ya bani Adam, turidu wa uridu. Kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Wala yakunu illa ma urid. Tidak akan terwujud kecuali apa yang aku inginkan. Jadi sebanyak apapun keinginan kita tidak akan terwujud. Yang terwujud itu hanyalah keinginan Allah. Wala yakunu illa ma urid. Tidak akan terwujud kecuali apa yang aku inginkan. Fa in salim tali bima urid. Kalau kamu menyerahkan, kalau kamu rela kepadaku tentang apa yang aku inginkan, kamu serahkan keinginanmu kepada Allah. Kamu ikhlaskan, rela apa yang Allah inginkan, ya. Fa in salim tali bima urid,
kalau engkau rela pada apa yang aku inginkan, a'taituka ma turid, aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Nah, jadi kalau kamu rela melepaskan keinginanmu sehingga kamu mengikuti apa yang aku inginkan, kata Allah, maka aku akan berikan apa yang kamu inginkan tadi. Fa in salimtani fima urid a'taituka ma turid. Kalau kamu rela kepadaku, ikhlas melepaskan keinginanmu kepadaku, pasti aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Ya. Wa in naza'tani fima urid ata'abbataka fima turid. Kalau kamu menentang apa yang aku inginkan, maka aku akan persulit apa yang kamu inginkan. Kalau kita menentang apa yang Allah inginkan, maka Allah akan mempersulit apa yang kita inginkan. Tsumma la yakunu illa ma urid. Kemudian tidak akan terwujud kecuali apa yang aku inginkan. Ini masalah keinginan kita. Kita yakin kita punya keinginan, tapi keinginan kita itu tentu tidak mungkin akan melewati atau mendahului atau melewati apa yang Allah inginkan. Nah, karena itu apa yang kita inginkan itu bagaimana supaya ada satu keinginan. Jadi kita melepaskan keinginan kita untuk kita mengikuti keinginan Allah. Nah, pasrah. Ini saya kira Bapak Ibu ya, sejalan dengan apa yang kita kaji kemarin pagi itu, ya. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqamah dengan jalan yang lurus, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan turunkan air yang menyejukkan, air yang menghilangkan dahaga. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya, walau istaqamu ala tariqatin, kalaulah kamu menempuh jalan yang lurus, istiqamah, menempuh jalan yang lurus, Allah akan berikan air yang menyejukkan. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Tariqah. Kalau di dalam surah Al-Fatihah kan selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Gampang sebenarnya kita memahami. Dari ayat ini saja kan mudah kita paham. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqamah di jalan yang lurus, kami akan tuangkan air yang menyejukkan. Ada yang memahami jalan lurus itu adalah agama Allah. Kalau kita baca terjemahan itu, terjemahan Al-Quran dari dengan agama, itu agama Allah. Saya lihat di sana itu, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan kamu istiqamah di jalan yang lurus, kami akan tuangkan air yang menyejukkan. Jadi tarekat itu adalah agama Allah, jalan Allah. Tapi itu juga masih agak sulit kita memahami juga, karena agama Allah itu kan punya ketentuan yang banyak.
ada halal, ada haram, ada sah, ada batal. Nah, jalan yang mana sebenarnya? Kalau kita ambil secara global, ketentuan-ketentuan Allah yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu jalan Allah. Tapi lagi-lagi banyak yang harus kita kaji lebih jauh. Tapi kalau kita coba untuk potong apa itu jalan lurus, kalau kamu istiqamah menempuh jalan yang lurus, aku akan tuangkan air yang menyejukkan. Kalau kita lihat dari sudut pandangan hakikat dan ma'rifat, jalan Allah itu artinya ketetapan Allah. Itu jalan Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kamu kira orang yang mati, yang terbunuh di jalan Allah, kan? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka hidup. Mereka hidup cuma kamu nggak tahu. Maksudnya apa? Yang terbunuh di jalan Allah, yang mati disebabkan ketetapan Allah. Ada yang meninggal kena sakit, ada yang meninggal kena tabrakan, ada yang meninggal kena dibunuh. Jadi artinya asbab apapun kematian seseorang itu sesungguhnya dia tidak mati. Itu namanya jalan Allah. Jalan Allah itu artinya ketetapan Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa namanya ayat tadi, walau istaqamu ala tariqatin lasqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqamah menempuh jalan lurus, jalan Allah, ketetapan Allah, Allah akan tuangkan kepadamu air yang menyejukkan. Apa maksudnya Allah akan tuangkan air yang menyejukkan? Nah, mungkin kita bisa pahami rahmat yang bercucuran, bisa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan itu. Timbul satu ketenangan. Misalnya begini, ketetapan Allah kepada diri kita ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Sehingga kehadiran kita di dunia ini sebenarnya mengikuti ketetapan itu. Seperti pagi ini Bapak Ibu duduk di masjid ini, datang mendengarkan ceramah, ini bukan barang baru. Ini sudah ketetapan. Sudah ketetapan dari dulu. Bapak-bapak duduk di tengah ini, ya dah. Kenapa nggak duduk di pinggir? Karena memang sudah ditetapkan. Tapi bapak-bapak yang duduk di pinggir sambil nyandar-nyandar itu udah ketetapan juga. Jadi nggak bisa kita halang-halangi. Oh bapak jangan nyandar itu, nggak. Memang udah begitu. Jadi artinya apa yang kita jalani dalam hidup ini sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ketika kita menyadari betul apa yang kita alami itu adalah sebuah ketetapan Allah, maka disitulah akan timbul ketenangan, air yang menyejukkan, timbul ketenangan. Ya masih mendingan Pak kalau ketetapan itu memang menyenangkan. Tapi kalau ketetapan yang menyedihkan, nah ini kadang-kadang susah kita untuk menempatkannya. Tapi harus. Misal ini contoh ya, motor kita hilang, ya, atau ada seorang pejabat langsung dicopot jabatannya, tak tahu sebabnya apa, pasti sakit hati.
atau ada orang yang mencaci maki kita, atau seorang istri diceraikan suaminya. Ini kan hal-hal yang menyakitkan hati. Tapi kalau kita melihat ya, bukan kejadiannya yang tertumpu pada pikiran kita, tetapi ketetapan Allah yang sudah menetapkan kejadian itu sebelumnya, maka kita akan timbul ketenangan. Barang hilang misalnya kan, barang hilang, tentu kita bersedihlah. Barang kita hilang, mobil hilang, atau motor hilang, duit hilang, atau harta dirampas orang atau dirampok orang. Itu kejadian-kejadian yang memang menyedihkan kita, karena kita merasa kita memiliki, kemudian diambil orang lain atau ditipu oleh orang ya. Orang pinjam duit misalnya, besok saya bayar, enggak, taunya berbulan-bulan enggak dibayar-bayar. Dengan kalau duitnya sedikit, kalau sudah jutaan, ratusan juta, nah mungkin akan menimbulkan satu kesedihan, kegelisahan. Nah kalau tidak kuat-kuat keyakinannya kepada Allah, bisa saja dia mencari jalan pintas, entah dia membunuhnya, entah dia mencari dukunnya, gimana caranya supaya dia bayar utang, dan lain sebagainya itu. Sehingga tidak timbul satu ketenangan dalam hidup. Tapi kata Allah ya, walau istaqamu ala tariqah, kalau kamu istiqamah menempuh jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan tuangkan air yang menyejukkan. Artinya kalau kita saja melihat kejadian itu adalah sebuah ketetapan Allah, maka timbullah satu ketenangan. Yang mau diapain lagi, memang itu jalannya, kan gitu. Kadang-kadang istilah kata orang itu sengsara membawa nikmat. Ini banyak cerita-cerita yang kemarin kejadiannya, siapa namanya, si Ibu Fitri itu, yang dicerai suaminya, membawa anak 2 orang, kan menyedihkan. Diceraikan sementara suami sudah dapat rahmat, akan dilantik jadi pegawai. Ini membina rumah tangga dari nol, ya, bersama-sama. Ketika akan mendapatkan rahmat, suami diangkat, malah istrinya dicerai. Nah, pasti saja seorang istri itu merasa sedih ya. Kenapa? Kalau hanya dicerai saja mungkin nggak begitu. Ini kan membiayai 2 orang anaknya. Tapi kenyataannya rencana Allah lain lagi gitu. Dengan cara begitu maka dia dapat rumah, dikasih orang rumah. Dengan cara begitu dapat duit. Ya, malah tabungnya kabarnya sudah di atas 1 miliar. Kalau nggak begitu kan nggak dapat rumah ada. Nah, kata ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang menurut kita satu yang menyedihkan, tapi di balik itu ternyata ada satu rahmat yang diberikan Allah. Jadi kalau kita melihat kejadiannya, dicerai suami, itu pasti menyedihkan. Tapi kalau kita melihat ini adalah satu ketetapan, maka dia pasti akan tenang dalam menghadapi kejadian. Jadi artinya menempuh jalan lurus yang dimaksudkan di situ adalah rela kita menerima ketetapan Allah apapun resikonya. Rela kita menerima ketetapan Allah. Ada satu kisah Bapak Ibu ya. Ada seorang ibu ya, dicerai sama suaminya.
Pada kondisi ekonominya sangat ya sederhana lah itu ya. Dicerai suaminya selingkuh, tapi istrinya itu sebenarnya tidak begitu mempedulikan. Suaminya itu menikah lagi, dia nggak begitu mempedulikan. Ya. Pokoknya yang penting rumah tangganya utuh. Tapi si suami ini rupanya merasa punya istri yang baru, akhirnya istri yang lama itu seolah tidak perlu lagi. Nah, diceraikannya istrinya yang tua itu karena dia sudah punya istri yang baru. Tapi si istri ini sebenarnya tidak begitu mempersoalkan, silakan saja. Dia ikhlas menerima ketetapan itu. Tapi karena memang udah diceraikan sama istri sama suaminya, dan bukan hanya diceraikan, diusir dari rumahnya. Akhirnya seorang istri itu kembalilah ke ibunya. Jadi dia kembali ke rumah ibunya dan tidak punya penghasilan apa-apa, tidak dikasihkan nafkah sama suaminya karena suami itu sudah hidup dengan istri yang barunya. Nah, dia hanya jualan sayur dari pekan ke pekan. Ya, kalau di kampung itu kan ada pekan namanya itu, atau pasar tempel. Kadang-kadang di kampung ini, besok di kampung yang lain, besok di kampung yang lain. Nah, si ibu ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjalani itu. Ya, pagi-pagi dia sudah berangkat dari rumah, bawa sayur ke pekan gitu ya. Ya dia ya itu tadi menyerahkan apa yang diinginkan Allah, ya sudah serahkan saja ya. Nah, sini yang kata Allah teh ya, wahai hambaku, turidu wa uridu, kamu punya kehendak, aku pun punya kehendak. Wala yakunu illa ma urid, tidak akan terwujud melainkan apa yang aku inginkan. Kalau kamu serahkan kepadaku apa yang kamu inginkan, ya, niscaya aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Nah, si ibu itu tadi pergilah dia, padahal sebelumnya kondisi ekonominya mohon ampun sama Allah sangat sederhana sekali. Rumah sederhana, ekonomi sederhana, ya. Bahkan kadang-kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nggak tahunya si suami nikah lagi, si istri ya pasrah saja. Ya katanya ya udah itu sudah kehendak Allah, mau diapain? Ya, dicerai, nah dia pulang ke rumah orang tuanya. Karena sudah menghidupi diri sendiri, ya, itu tadi dia mencari nafkahnya itu dengan menjual sayur dari kampung ke kampung. Sudah berjalan sekian bulan, nah sekian lama lah, sudah tahunan lebih. Nah, yang dijalaninya itu bawa sayur dari kampung ke kampung. Ya, ketika ada pekan, ada pasar tempel itu. Jadi satu ketika dia tuh bawa sayur. Dia jualnya itu ya di pinggir jalan itu. Nah, jadi bukan jualnya ada tempat khusus ya dia kontrak, enggak ada, cuman gelar di pinggir jalan. Namanya juga pasar tempel. Ya. Nanti kalau sudah agak siang bubar, sudah zuhur bubar. Nah, ketika dia ini jual sayur itu, rupanya ada seseorang yang kebetulan juga mencari sayur itu. Nah, ketemulah sayur yang dijual oleh si ibu ini. Ada ya. Nah, seorang bapak bahwa mau beli sayur. Nah, karena kebetulan si bapak ini istrinya juga sudah meninggal. Nah, si bapak ini orang kaya. Dia punya tambah, punya usaha, dia punya mobil, rumahnya mewah, terkayalah di kampung dia itu. Nah, istrinya pun baru berapa bulan sudah berpulang ke rahmatullah.
Nah, dalalahnya ketika dia ke pasar itu ya, mau beli sayur, nah ketemulah sayur yang dijual oleh si ibu ini. Lalu kemudian mereka ya tawar menawar lah sayur itu terjadi. Nah, akhirnya bincang-bincang, tinggal di mana? Di situ. Suaminya kerjanya apa? Udah pisah dari suaminya. Nah, pendek cerita, obrolan itu berlanjut. Akhirnya mereka menikah. Nah, si ibu tadi menikah dengan si bapak yang sudah duda itu tadi. Nah, setelah menikah, nah tinggallah si ibu itu di rumah si bapak itu. Masya Allah, luar biasa, 180 derajat terbalik ya kan. Sudah tinggal di rumah mewah, kemana-mana sudah dibawa suaminya pakai mobil yang selama nggak pernah naik mobil pribadi. Dibelikan suaminya kalung, gelang, cincin, emas gitu ya. Nah, jadi ketika ibu itu pasrah ya suaminya punya keinginan seperti itu gitu ya. Udahlah, Allah punya keinginan lain, dia pasrahkan saja kepada Allah. Aku akan berikan apa yang kamu inginkan, sehingga Allah memberikan kelebihan dari sebelumnya. Nah, sehingga ketemulah si ibu itu dengan si bapak itu, akhirnya mereka menikah. Jadi kehidupan kemudian ya naik 180 derajat. Nah, jadi itu kalau sudah mempasrahkan. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu terjadi, maka mendingan kita nyerah saja apa yang sudah Allah inginkan. Coba kalau kita punya keinginan lain, misalnya si ibu itu merontak, kan pernah juga ada kejadian ya, pisah suami istri, kemudian istrinya tidak terima, akhirnya semua barang-barangnya dipecahin gitu ya. Nah, kemudian rumahnya ya malah dibakarnya. Nah, akhirnya jadi kasus. Nah, kan jadi urusan lagi ya kan? Dia tidak menerima ketetapan tadi, tidak menyerahkan keinginan itu kepada Allah, dia memaksakan keinginan dia. Nah, ini yang kata Allah, wala yakunu illa ma'urid, tidak akan terwujud melainkan apa yang aku inginkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita menyatukan keinginan kita itu dengan keinginan Allah. Hilangkan keinginan kita, yang ada hanya keinginan dia. Ini yang menempuh jalan lurus. Nah, sehingga timbullah ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Fa'in salim tali fima urid antaika maturid. Kalau kamu lepaskan, kalau kamu ikhlaskan, rela terhadap ketentuanku, ya, kamu menyerahkan keinginanmu kepadaku, kata Allah, kamu rela menerima apa yang aku tetapkan, maka aku akan berikan apa yang kamu inginkan. Nah, ikhlas kita menerima segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in naza'tani fi ma urid ata'abbataka fi ma turid. Tapi kalau kamu menentang apa yang aku inginkan, maka aku akan persulit apa yang kamu inginkan. Nah, menentang, nggak terima ya, nggak terima kejadian ini. Nah, seperti tadi kan, si istri nggak nerima kejadian diceraikan sama suaminya itu, sampai akhirnya barangnya banyak dijualnya, rumahnya dibakarnya gitu. Nggak terima tadi gitu. Ya, bukannya ketenangan, malah persoalan baru timbul gitu. Maka dipersulit oleh Allah apa yang tidak akan menimbul satu ketenangan. Jadi artinya kita menerima apa yang Allah tetapkan pada kita, itu namanya menempuh jalan yang lurus. Jadi tidak kita menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebab kita ini ya, kalau kita perhatikan, ibarat kata orang, tidak ubahnya seperti wayang. Ya, kehidupan kita ini kan tidak ubahnya seperti wayang. Kalau orang yang nggak paham, hebat betul si wayang itu bisa joget-joget.
padahal dia terbuat dari kulit. Tapi orang yang mengerti, bukan wayangnya yang joget, dalangnya yang memainkan. Jadi yang hebat itu bukan wayang, dalangnya yang hebat, gitu ya. Tapi orang yang nggak paham ya seolah-olah yang dilihatnya cuma wayang, dia nggak tahu siapa yang berperan terhadap wayang itu. Nah begitulah kehidupan kita. Kalau kita perhatikan ya tidak upahnya seperti wayang itu lah kita ini. Menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan pada kita, apa yang akan kita alami dalam hidup ini, kemudian rezeki yang akan kita terima, kemudian kematian sebabnya apa, di mana kita mati, sudah ada ketetapan semua. Jadi kalau kita mengikuti saja apa yang Allah tetapkan, maka di sinilah timbul ketenangan. Allah turunkan air yang menyejukkan, ya, bukan air yang kayak gini. Artinya hilang dahaga, tapi bukan meminum air yang biasa. Hilang kesedihan, hilang kesusahan, timbullah ketenangan. Itu artinya kita menyerahkan apa yang kita inginkan tadi, serahkan saja dengan keinginan Allah. Jadi menerima, rela menerima ketetapan apapun yang ditetapkan oleh Allah, baik yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Kita melihat bukan materinya tapi ketetapannya. Misalnya lagi, seorang bapak ya bekerja meninggalkan rumah, katakanlah 1 bulan kerja di luar, sebulan sekali baru pulang. Ternyata sudah sekian lama bekerja, pulang nggak bawa duit karena gajinya nggak cair. Ya. Bagaimana istrinya menyikapinya? Apakah akan marah ataukah dia akan menduga-duga, jangan-jangan kamu sudah selingkuh, jangan-jangan kamu sudah beli nomor, main judi. Nah, jadi istri sudah berburuk sangka, padahal benar. Artinya gajinya nggak cair sehingga dia tidak bisa bawa duit. Nah, tapi kalau istrinya menerima apa adanya, ya, maka akan timbul ketenangan. Dia bukan melihat adanya dan tidak adanya. Nah, kalau kita melihat ada dan tidaknya, itu artinya kita melihat zahirnya. Senang ketika suaminya bawa duit, sedih ketika suaminya tidak bawa duit. Ya. Mendingan kalau sedihnya itu hanya di hatinya. Kalau kesedihnya itu meluap, akhirnya timbul pertengkaran. Lalu kemudian pertengkaran yang tidak bisa disatukan lagi, timbullah perceraian. Oleh karena itu tidak akan timbul ketenangan. Tapi kalau dilihat ya, dilihatnya itu bukan adanya duit, bukan tidak adanya duit, tetapi yang Allah memberi ketetapan. Pada saat dia mendapat, bukan duitnya yang dilihat, tapi inilah ketetapan Allah ketika itu dia mendapat. Ketika dia tidak mendapat, inilah ketetapan Allah bahwa ketika itu dia tidak mendapat. Jadi yang dilihat bukan ada duit dan tidak ada duit, tetapi yang Allah yang memberikan ketetapan. Nah, baru timbul ketenangan. Jadi apa yang dialaminya itu ya bukan kejadian baru, bukan program baru, tetapi program yang memang sudah direncanakan sejak dari zaman azali, zaman dahulu kala. Nah, kita tinggal menjalankan saja. Nah, ketika kita serahkan itu semuanya kepada Allah, maka Allah katakan kami akan turunkan air yang menyejukkan, timbullah ketenangan dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kamu syukuri apa yang kami berikan, kami pasti akan tambah apa ya, nikmat yang kami berikan tadi. Tapi kalau kamu ingkari, asal tahu aja ya, bahwa azabku itu terlalu pedih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kaitannya. Jadi kaitannya dengan menerima ketetapan Allah, itu yang jalan yang lurus tadi.
Ketika kita mendapat, kita syukuri. Ketika tidak mendapat, kita sabar. Tapi jelas itu pandangan hati kita itu tertuju kepada ketetapannya, bukan melihat materinya. Kalau kita melihat materinya, dari situlah tidak akan timbul ketenangan. Supaya timbul ketenangan itu jangan dilihat materinya, tapi lihatlah ketetapannya, baik ataupun buruk, disenangi atau tidak disenangi. Kenapa? Karena apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Apa yang kita rencanakan belum tentu terjadi. Siwa biqul himam la tahraku aswarul aqdar. Rencana manusia tidak dapat melintasi takdir. Ya, kita punya rencana ini dan itu, apakah bisa akan terjadi? Belum tentu. Itu baru rencana kita, keinginan kita. Nah, yang terjadi keinginan Allah itulah, ketetapan Allah itulah. Maka untuk menimbulkan satu ketenangan tadi, serahkan keinginan kita itu pada keinginan Allah. Jangan paksakan keinginan kita kepada keinginan Allah. Nah, contohnya lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita ini kan sudah sekian lama dalam pengajian ini. Ya, nah, berapa tahun kan? Ada 3 tahun Pak ya, berjalan ada ya. Apa yang saya sampaikan, saya selalu mengajak untuk zikir dalam tarekat, bahwa ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, gitu ya. Dan Bapak Ibu mendengar, gitu. Tapi apakah semuanya tertarik dan mengamalkan zikir? Belum tentu. Ada yang memang langsung mengamalkan, ada yang menerima tapi belum mengamalkan, ada yang tidak menerima sama sekali. Apa kita paksa? Nggak bisa. Ya, kenapa? Ya Allah yang punya kehendak. Ya, jadi kita nggak bisa paksakan. Nah, ketika Allah menghendaki seseorang itu dia akan menerima zikir, tarekat, lalu dia mengamalkan, itulah kehendaknya Allah. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, bahwa seseorang itu memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk pengamal zikir, pengamal tarekat, bagaimanapun kita ngajak nggak bakal. Ya makanya udah serahkan saja sama Allah, tinggal saja ya, seperti kata Rasul, wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya, tidak ada tugas kami kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kalau sudah disampaikan, lepas sudah. Persoalan mau mengamalkan atau tidak, mau menerima atau tidak, itu urusan lain. Hanya Allah yang menentukan. Nah, maka jangankan orang lain Pak, ya suami istri saja, suaminya misalnya pengamal zikir, diajak istrinya kadang-kadang nggak mau, malah bantah, atau sebaliknya istrinya sudah ngamalkan zikir, ngajak suaminya supaya mau melaksanakan zikir, malah membantah, nggak mau. Artinya jangankan orang lain, suami istri aja kadang-kadang nggak sejalan. Makanya tidak bisa kita paksakan. Ya sudah. Yang penting apa? Melepaskan tanggung jawab. Jadi hasil atau tidaknya bukan itu masalahnya. Allah yang punya kuasa. Siapa yang akan ditunjuk oleh Allah, yang akan ditarik oleh Allah, siapa yang akan dibiarkan, nah, Allah punya kuasa. Ada yang langsung ditarik oleh Allah. Begitu dia mendengar ada tarekat, ada zikir, langsung dia cari. Dia talqin zikir, dia amalkan. Padahal tidak ada yang ngajak-ngajak, enggak ya. Ada orang yang sudah diajak berulang-ulang tapi juga terbuka hatinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita hanya mengikuti saja apa yang Allah inginkan supaya tenang, gitu ya. Kalau tidak, ya merasa seolah-olah kalau orang mengikuti apa yang kita ajak, seolah-olah kita berhasil kita mendakwakan, ngajak orang masuk tarekat, ngajak orang berzikir, enggak. Bukan keberhasilan kita. Jadi kalaupun saya mengajak Bapak Ibu untuk mengamalkan zikir misalnya gitu ya, ini ayatnya, ini hadisnya gitu ya, kita belajar mengamalkan, Bapak Ibu mengikuti, amalkan itu, apakah itu keberhasilan saya untungnya? Bukan. Tetapi memang Allah berkehendak bahwa Bapak Ibu akan tergolong orang yang mengamalkan zikir, kan gitu.
Ketika digolongkan oleh Allah pengamal-pengamal zikir, maka akan bersatulah dengan orang-orang yang memang sudah Allah beri nikmat sebelumnya. Itulah doa kita yang selalu kita panjatkan, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang yang sudah Engkau memberi nikmat kepada mereka. Nah, mana jalan yang sudah mereka rasakan kenikmatan itu? Jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para sholihin. Itu jalan mereka. Nah, kita minta, ya, supaya kita diberi jalan yang sudah Engkau beri nikmat kepada orang-orang terdahulu, yang mereka itu sudah bersenang-senang dengan kenikmatan itu, para anbiya, para aulia, para syuhada, para sholihin. Nah, kita kepingin seperti mereka. Nah, kalau memang kita digolongkan oleh Allah untuk menjadi komunitas mereka, itu pasti ditunjukkan oleh Allah dalam hati. Nah, ada keinginan kita untuk mengamalkan zikirnya, ada keinginan kita untuk belajar, ada keinginan kita untuk mendalami tauhid, ilmu ketuhanan, sehingga masuklah dalam golongan itu. Tapi kalau tidak, enggak bisa dipaksa. Nah, maka saya bilang dulu, saya ini ibarat menggelindingkan besi berani, besi magnet ke tanah. Kalau ada yang magnetnya pasti lengket. Kalau nggak ada magnetnya, biar ribuan kali digelindingkan itu nggak ada yang melengket. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengikuti saja apa yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita ini supaya timbul satu ketenangan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan. Kalau memang Allah tidak menginginkan orang itu mau mengamalkan zikirnya, nggak bisa kita paksa, walaupun berulang-ulang kita ajak, walaupun kita sampaikan ayatnya, hadisnya, tapi memang ketetapan Allah, memang dia tidak bisa tergolong itu. Ya udah. Nah, jadi kita timbul ketenangan. Tetap ya kita menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Pergaulan tetap, jangan timbul satu kebencian karena dia tidak mau mengikuti zikir. Oh, bukan golongan kita, bukan saudara kita. Enggak begitu juga. Tetap saja mereka juga saudara kita, mereka juga teman kita. Jangan gara-gara kita tidak mau mengamalkan zikir jadi musuh, malah jadi laknat jadinya nanti, ya. Udah biarin aja. Yang kita lihat bukan orang itu mengikuti ajakan kita atau tidak mengikuti ajakan kita, tetapi yang kita lihat adalah Allah memberi ketetapan pada orang tersebut, ya. Allah tetapkan dia menjadi pengamal zikir, atau Allah tetapkan bahwa dia tidak menjadi pengamal zikir. Itu Allah yang punya kehendak. Jadi simbol ya pergaulan tetap ya aman, terjalin, jangan tidak ada satu kebencian, gitu. Nah, kadang-kadang kan begitu Pak, karena dia bukan diajak tidak mau, akhirnya dikucilkan, kemudian dimusuhin, bahkan dikatakan bukan dari golongan kita, bukan, akhirnya timbullah ya tidak harmonis, gitu ya. Jadi bukan pahala yang didapat tapi dosa. Bukan keakraban yang dirasakan tapi permusuhan. Nah, itu ya. Jadi kita sudah belajar zikir, bertarekat, tapi karena ada kawan kita yang tidak mau diajak bersama-sama, akhirnya jadi musuh, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita lihat ketetapan Allah supaya ada ketenangan. Makanya kata Allah dalam hadis kursi ini, gitu ya, ya Bani Adam turidu wa uridu. Kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Wala yakunu illa ma urid. Tidak akan terwujud kecuali apa yang aku inginkan. Fa in salim tali fi ma urid, ya, kalau kamu rela menerima apa yang aku tetapkan, antaituka ma turid. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Sebaliknya, wa in naza'tani fi ma urid, kalau kau menentang apa yang aku inginkan,
ata'abbataka fima turid, aku akan persulit apa yang kamu inginkan. Tsumma la yakunu illa maurid, pada akhirnya tidak akan terwujud kecuali apa yang aku inginkan. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita simpulkan? Menerima segala ketetapan Allah supaya timbul ketenangan dalam hidup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira demikian. Ya mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada protokolnya enggak nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, andai kan dia nanti mengirimkan magnet, andai kan saya tidak magnet, saya tidak mengikut magnet itu, tapi saya ingin mengikut dia, karena dari zaman berapa tahun lalu sudah ikut berkara apa juga ada, tapi ternyata bertentangan dengan keinginan itu. Apakah saya tidak usaha dia? Apakah pasrah dia? Bukan, saya tidak ada magnet berarti dia. Apakah itu? Bagaimana usahanya biasa kita sendiri dia? Kami mengabarkan. Yang ada magnetnya maksudnya itu ada ketetapan Allah kepada yang bersangkutan sehingga dia mau mengikuti itu. Bukan ikuti saya, bukan. Ya, saya tidak pernah cari jamaah, Pak. Jadi bukan mengikuti saya, tapi mengikuti zikir. Ya, ada tergerak di hati Bapak itu untuk zikir. Berarti memang Allah sudah beri ketetapan bahwa akan ahli zikir. Nah, ketika nggak ada gerakan hati Bapak untuk mengamalkan zikir, bagaimanapun kita ngajak nggak bakal mau, karena memang sudah Allah tetapkan Bapak itu bukan ahli zikir gitu. Itu saja gitu. Jadi bukan istilah saya mengelindingkan magnet tadi supaya ngikut saya, enggak, bukan itu maksudnya gitu ya. Saya ini ibarat menggelindingkan besi magnet. Nah, kalau ada yang punya magnet pasti akan lengket. Artinya menyampaikan ketetapan-ketetapan Allah, menyampaikan zikir. Kalau ada orang yang memang sudah ditetapkan Allah sebagai ahli zikir, pasti dia akan ikut zikir. Tapi kalau ditetapkan Allah dia bukan ahli zikir, bagaimanapun kita ngajak nggak bakal ikut, nggak bakal mau gitu. Ya, apakah dia belajar zikirnya sama yang lain itu terserah, tapi intinya dia ahli zikir gitu. Zikirnya itu Pak yang diikuti. Ya iya. Tapi kalau saya ada satu gaya gitu, andai kata saya tidak ada kalau ahli zikir ya, tapi saya ini loh ya mau ahli zikir, mau itu melalui siapa aja ya, terutama yang saya dapat melalui dia gitu ya. Tapi apakah saya nanti pasrah aja dia, udah dia aja untuk setelah usaha lagi, apakah bagaimana dia? Itu ya. Ya. Keinginan itu kan mesti terwujud Pak. Tujuan keinginan itu terwujud. Kalau keinginan yang tidak diwujudkan, tidak ada upaya mewujudkan, itu namanya angan-angan. Ya, hanya berangan-angan, mimpi tapi tak ada kenyataan. Nah, angan-angan saja, gitu ya. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ada keinginan dan terwujud. Nah, ada orang mau mengamalkan zikir. Nah, untuk menjadi pengamal zikir ini kan 3 syaratnya. Pertama, hati kita mau. Yang kedua, yang mengajarkannya ada. Yang ketiga, kesempatan ada. Nah, kalau ini sudah berkumpul, maka akan terwujudlah keinginan kita itu. Kalau tidak ada salah satu saja dari yang 3 ini, keinginan kita tidak akan terwujud, Pak. Misalnya, Bapak punya keinginan akan mengamalkan zikir, yang ngajarnya nggak ada. Waktunya ada, tapi yang ngajar nggak ada, nggak bisa. Atau Bapak punya keinginan yang ngajar ada, cuman waktunya yang nggak ada, nggak ketemu.
nggak jadi juga. Ya, dulu pernah aja kejadiannya itu ada jamaah itu ya ingin betul untuk talqin zikir, belajar zikir gitu. Cuman waktu itu belum ada wakil talqin di Lampung, masih nunggu wakil talqin yang datang dari Suryalaya. Udah berbulan-bulan nunggu itu ya. Dia mau didulukan setiap malam Senin itu khataman di Pelita itu, di rumahnya Pak Haji Sari Sufadin itu. Nah disitulah wakil talqin itu Suryalaya itu datang gitu. Nah, dia ini sudah punya keinginan lama. Tiap malam Senin datang berharap kalau ada wakil talqin yang datang mau ikut mau talqin gitu ya. Sampai 3 bulan ditunggu enggak juga ada yang datang. Nah, pas datang wakil talqin, nah yang bersangkutan malah tugas keluar kota. Enggak ketemu, Pak. Dia mau, nah sekarang datang wakil talqin, tapi yang bersangkutan tugas keluar kota. Nggak datang, nah, ada waktunya nggak ada. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, kalau Allah sudah mewujudkan, nah, sudah memberikan, pasti ketemu 3 ini. Kitanya mau, gurunya ada, waktunya pun ada. Nah kalau itu ketemu, nah baru. Ada orang hatinya memang nggak mau, guru ada, waktu ada, udah dulu nongkrong, tapi nggak mau ikut, gitu. Nggak mau ngamalkan. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang sudah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Berarti kan manusia ini dibagi 3. Ada yang mengikuti an'amta alaihim, ada yang maghdubi alaihim, ada yang dhalin. Jadi manusia ini ada 3 kelompok. Ada yang kelompok an'amta alaihim, itu kelompok-kelompok orang-orang yang menerima ketetapan Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini an'amta alaihim, dapat nikmat. Dia diberi iman, lalu dia yakin. Dia diberi ilmu, lalu kemudian diamalkan. Ini namanya orang yang sudah mendapatkan kenikmatan, termasuk bagian daripada an'amta alaihim. Tapi ada yang maghdubi alaihim. Siapa itu maghdubi alaihim? Dimarahin, kena marah. Kenapa kena marah? Udah dikasih iman tapi tak yakin. Sudah dikasih ilmu tapi tak diamalkan. Sudah dikasih petunjuk tapi nggak mau ngikut. Nah ini maghdub ya. Udah talqin zikir tapi nggak mau ngamalin kata. Sudah ada gurunya, sudah ada caranya, sudah diketahui tapi tak diamalkan, itu maghdub. Udah dikasih iman tapi sholat enggak, puasa enggak, itu maghdub. Jadi ada orang yang maghdubi alaihim, maka disebut ghairil maghdub, bukan yang engkau marahi. Ya dan yang kita maukan an'amta alaihim. Kita diberi Allah tahu, lalu kita digerakkan Allah untuk mengamalkan. Ditemukan Allah dengan guru yang mengajarnya. Ya dan diberi Allah paham. Itu yang an'amta alaihim tadi. Ya. Tapi kalau maghdub, sudah dikasih iman sama Allah tapi tak yakin, udah dikasih ilmu tapi tak mengamalkan, udah belajar zikir tapi enggak melaksanakan. Ini maghdub, dimurkai, dimarahin sama Allah. Ada yang dhalin, kelompok dhalin. Apa itu kelompok dhalin? Enggak percaya sama sekali, enggak beriman sama Allah, enggak bertuhan sama Allah. Itu dhalin. Nah, makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang engkau marahi dan bukan pula orang yang sesat. Nah, kita enggak ingin seperti itu. Yang kita inginkan an'amta alaihim. Ya, saya kepingin seperti orang yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka siapa ya? Kayak para nabi, kayak para rasul, para aulia Allah, para syuhada, para solihin. Nah, kita kepingin seperti itu. Maka ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu gitu ya. Nah, jadi bukan maghdubi 'alaihim, bukan dhalin. Jadi kalau sudah dikasih petunjuk enggak diamalkan, itu awas, itu maghdub. Ya, dikasih iman tapi tak percaya sama Allah, tak yakin kepada Allah, itu maghdub. Nah, maka kalau istilah di dalam ayat lain itu namanya pendusta agama. Itu kan. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Mereka yang menantarkan si yatim. Bukan yatim anak tetangga sebelah yang mati bapak anaknya kecil, bukan itu. Karena Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Manusia itu punya jasmani dan ruhani. Jasmani kita ini tidak bakal hadir ke dunia ini kalau tidak melalui proses ayah ibu. Hubungan ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita si jasmani ini. Jadi ini punya mak punya bapak kalau jasmani ini. Ya, nggak bakal lahir ke dunia kalau nggak ada ya proses ayah ibu. Tapi kalau ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu. Bahkan belum lahir ayah ibu kita, ruh kita sudah ada. Ya, maka dia tidak punya mak, tidak punya bapak, maka itu yang seperti yatim. Ya, nah ketika dia ya ditelantarkan, ya artinya tidak diberi makan. Apa makanan ruh kita itu? Zikir, ibadah, itu makanan ruh. Ruh kita nggak makan nasi enggak? Ya, makan ruh itu ibadah. Nah sekarang ngaku beragama tapi tidak beribadah. Nah itu yang disebut pendusta agama. Itu yang disebut dengan maghdubi 'alaihim tadi. Ya, ngaku beragama tapi tidak beribadah. Dalam KTP Islam tapi sholatnya enggak. Ya, orang puasa Ramadan dia enggak, gitu ya. Nah ini namanya orang yang maghdub. Nah kita tidak ingin tergolong orang yang maghdub. Yang kita inginkan an'amta 'alaihim. Itu juga Bapak, itu ya. Udah dikasih petunjuk sama Allah tapi enggak mau diikuti. Kata, awas, hati-hati itu. Ya. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an an umrihi fima abnahu wa an jismi fima ablahu wa an ilmi ma amila bi wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepada 4 persoalan. Umur kemana kau habiskan? Jasadmu kemana saja kau bawa? Ilmu yang sudah kau ketahui apa saja yang sudah kau amalkan? Harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Jadi sebanyak pengetahuan yang sudah kita tahu itu akan dipertanggungjawabkan, diamalkan atau enggak. Jadi itu, jadi bukan persoalan berdosa apa enggaknya, enggak, bukan. Nah, tapi apa namanya, kita tidak menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya kira itu Pak ya. Nah, jadi bukan saya ngajak pengikut saya, bukan, gitu. Tetapi bagaimana kita mengikuti ajakan Allah dan Rasul. Gitu. Mungkin Bapak mau mengamalkan zikir bukan melalui saya, ya silakan saja. Tapi jadi pengamal zikir, gitu kan. Nah, jadi tidak mutlak harus mengikuti saya, enggak, gitu ya. Nah, jangan pula berpandangan nanti, nah, Buya itu nyampaikan zikir supaya jamaahnya banyak, yang enggak lah. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Ya silakan kalau ada yang lain. Kalau masih ada. Ya ada lagi. Ibu-ibu. Kalau ada yang bertanya, pas dijawab, kan banyak yang tahu juga. Yang nanya satu, ketika dijawab kan ngedengar semua. Kayak gitu. Satu yang mancing, tapi dapat ikan semua, kan gitu. Nggak apa-apa. Nah, tapi kalau masing-masing memang sudah punya ikan banyak, ngapain lagi mancing lagi? Udah pada tahu. Suamiku
Waalaikumsalam. Bagaimana kita memahaminya, membedakannya itu keinginan kita, itu keinginan Allah. Membedakan keinginan kita dan keinginan Allah. Keinginan Allah itu ketetapan. Ya, apa yang sudah ditetapkan. Allah misalnya menetapkan bapak orang kaya harta. Ya, itu terima saja itu. Ya, Allah tetapkan seseorang itu miskin harta. Sebenarnya keinginan kita ingin kaya, tapi Allah sudah tetapkan bahwa kita miskin harta. Ya sudah, ikhlas menerimanya itu. Jadi keinginan kita dengan keinginan Allah itu, hilangkan keinginan kitanya. Bukan kita yang punya keinginan, tetapi Allah yang punya keinginan itu. Nah, jadi di tingkat dasar, maaf ini Bapak Ibu, kita keinginan kita itu nafsu. Ya, masih dilandasi oleh nafsu. Itu keinginan kita. Jadi kita belum melihat itu satu keinginan Allah, belum melihat ketetapan Allah, tapi masih nafsu. Tapi ketika kita naik lagi ke atas, bukan persoalan nafsu, ya, tapi kita melihatnya menghilangkan keakuan, kemauan kita untuk kita isbatkan kemauan Allah semata. Nah, itu sama saja nanti menerima sebuah ketetapan. Nah, kalau dilihat dari sudut syariatnya, tentu kita perlu ada upaya. Tapi upaya itu juga tidak menjamin keberhasilan. Ada orang kuat usahanya, tapi apa yang diinginkan tidak tercapai. Nah, ketika mentok tidak tercapai, nah, kembalikan, inilah keinginan Allah. Nah, akhirnya kita menerima keinginan itu, timbullah ketenangan. Tapi kalau kita tidak melihat itu keinginan Allah, itu keinginan kita, akhirnya kita frustasi, Pak. Sudah berusaha maksimal, tapi kok gak tercapai juga. Sudah kerja siang malam begitu kan, tapi kok masih miskin juga. Nah, di mana masalahnya? Nah, akhirnya stres sendiri, gitu. Usaha ikhtiar tetap kita lakukan selaku manusia, selaku hamba Allah. Tapi sebanyak ikhtiar yang kita lakukan belum tentu juga berhasil. Nah, ketika mentok tidak berhasil, ketahuilah itulah ketetapan, itulah keinginan Allah tadi. Ketika kita memahami itu keinginan Allah, timbulkan ketenangan. Nah, bukan tidak usaha, Allah belum mengizinkan. Dan memang ketetapannya ya sebetulnya sudah seperti itu, gitu ya, mau diapain. Nah, tapi kalau kita paksakan kehendak kita tidak terima, ya, kita tidak terima bahwa ini kok bisa begini, kok bisa jadi miskin terus, padahal ada kawan tidak banyak usahanya jadi orang kaya. Akhirnya menuduh Allah tidak adil, akhirnya kita sendiri frustasi, gitu ya. Cuman kalau kita serahkan, inilah ketetapan Allah, ya sudah, mau diapain lagi. Nah, jadi bukan menidakkan ikhtiar, Pak. Nah, ini kita harus kantor, ya. Jangan sampai nanti ya sudah keinginan Allah jadi orang miskin, mau diapain? Akhirnya tidur terus, ya. Nah, ya, tidak begitu juga. Jadi kita pisah mana yang urusan syariat, mana yang urusan hakikat. Kalau urusan syariat, nah itu berlaku secara zahir, gitu ya. Kalau urusan hakikat, keyakinan hati kita di dalam, usaha tetap kita jalankan, tapi bagaimana hasilnya, itulah ketetapan. Baik kita senangi ataupun kita tidak senangi, pandanglah itu sebuah ketetapan Allah, gitu ya. Umpama saya katakan tadi, gitu ya, jualan kita berhasil, alhamdulillah, itulah ketetapan. Jualan kita bangkrut, nah itulah ketetapan, ya kan? Sehat kita, itu ketetapan, kita syukur. Sakit kita, itu ketetapan, kita sabar, gitu ya. Jadi melihat apa yang kita alami itu adalah sebuah ketetapan Allah, gitu ya. Kita berusaha pun itu ketetapan Allah juga, gitu ya. Nah, sehingga menghilangkan ya kemauan dan keakuan diri kita. Saya kira itu, Pak, ya. Baik, masih ada? Kalau masih ya nggak apa-apa. Kalau itu yang kita jalankan, insya Allah hidup kita menjadi tenang, Pak.
kita tidak menjadi tenang, gelisah. Kenapa? Karena menentang, ya, menentang keinginan Allah, kita tentang. Ya, ini maaf ya, contohnya tadi yang kita sebut tadi, ya, seorang istri diceraikan oleh suaminya. Kalau istrinya menentang, ya, pasti akan timbul gejolak yang lain. Ya, nggak terima kan begitu kan, nggak terima diceraikan sama suaminya, akhirnya rumahnya dibakar, barang yang ada dijual sama dia, bisa saja dia bunuh diri gitu kan. Nah itu namanya menentang, ya, menentang kehendak Allah. Nah tapi kalau dia menerima ketetapan Allah, ya sudah, mau diapain lagi, memang batasnya segitu, Allah izinkan kita bersama. Nah sekarang mencari jalan sendiri-sendiri. Nah kalau dia ikhlas menerima ketetapan itu, aku akan berikan apa yang kamu inginkan, kata Allah. Nah banyak contoh itu ya, ini yang baru terjadi, yang ibu itu gitu ya. Nah, dulu juga pernah kejadian Gus Miftah menggoblokkan si tukang es kan gitu kan. Nah, kalau dilihat lahirnya banyak orang menghujat Gus Miftah ya. Tapi kalau kita melihat secara lahiriahnya salah. Tapi kalau kita lihat secara batiniahnya, Gus Miftah juga nggak salah, nggak. Dia nggak punya keinginan untuk ngomong itu. Allah yang menggerakkan. Tapi kenapa Allah gerakkan dia berkata seperti itu sehingga orang tersinggung? Karena Allah akan memberikan rahmat kepada si tukang es. Akhirnya ada orang yang biaya dia umroh, ada yang ngasih duit sama dia. Kalau nggak begitu kan nggak dapat dia. Ya, maka kalau ada orang ngeblokkan bapak, jangan tersinggung dulu. Siapa tahu dapat duit juga. Itu Pak. Jadi intinya melihat apa yang kita alami itu adalah sebuah ketetapan. Disenangi atau tidak disenangi. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka terimalah dengan ikhlas supaya tidak timbul gejolak yang fatal dalam diri kita. Itu intinya. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.